Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom yang mengikuti ibadah online di minggu terakhir bulan Juli ini. Ada kebaikan Tuhan sesuai dengan tema YS. Kita harus memfinish sebagai kekuatan kehidupan kita. Amin. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita bersatu teduh sejenak, kita berdoa sejenak untuk meminta hadirat Tuhan nyata di tempat ini, sehingga pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Lianti menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari bersatu teduh sejenak. Diberkatimu orang-orang yang mengasihi Tuhan akan dilepaskan pada waktu kesukaran. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara dia. Hidupnya dia akan diberkati di atas bumi, dan engkau tidak akan menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Tuhan akan menopang ketika dia sakit. Di atas ranjangnya engkau akan menyembuhkan dia dari segala penyakit, dari tempat tidurnya. Aku berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, pulihkanlah jiwaku, karena aku dosa dan melawan engkau. Musuh-musuhku bicara tentang yang jahat tentang aku sambil berkata, kapankah dia akan mati dan namanya lenyap. Namun engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan bangkitkanlah aku. Aku mau belas kasihanmu. Dengan demikian aku mengetahui bahwa engkau berkenan kepadaku, karena musuhku tidak akan meninggikan diri atasku. Dan aku berjalan dalam ketulusanku. Engkau menopang aku ya Tuhan. Engkau menopang aku di hadapan engkau untuk selama-lamanya. Diberkatilah engkau ya Tuhan Elohim, untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang maha besar. Amin. Masih di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kebaikan Tuhan, ada rahmat Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Siapkan hati kami ya Tuhan, dari bangku yang terdepan hingga yang terbelakang, untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sehingga hadirat Tuhan nyata di dalam pribadi kami lepas pribadi. Kami mau cinta Engkau, ada rahmat-Mu nyata bagi kami.
Dan jemaat untuk bangkit berdiri, nyatakan kehidupan kita. Sepanjang hidupku Engkau mulia, hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Dengan rendah hati katakan pujian ini. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau sertai kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Ini kami Tuhan, Kau berikan nafas hidup kami yang baru setiap pagi. Ada kebaikan-Mu. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Dengan sungguh, oh my life, sepanjang hidup kami, oh my life, Yesus, oh my life, thanks the Lord. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, kami nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Yesus. Lebih meriah berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus. Sepanjang hidup kami Tuhan, hanya untuk Engkau. Sepanjang hidup kami ingin mengakhiri kehidupan kami yang layak. Sepanjang hidup kami Tuhan, ada nafas yang baru setiap pagi yang kami rasakan. Itu ucapan syukur kami, itu anugerah kami untuk kami hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk memuji nama Engkau di tempat ini, di ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa bersyukur di tempat ini, amin, untuk memuji, bersorak-sorai. Beri salam kiri kananmu, katakan, sepanjang hidupku Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita mau bergoyang bagi nama Yesus Kristus. Asik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum. Oh, sekali lagi yuk katakan dari awal. Bila topan keras melanda, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Niscaya kagum oleh berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita mau bergoyang bagi Tuhan kita, amin.
jalan ke Korintus. Filipi, jalan ke Korintus. Ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia, ke Samaria. Hatiku bersuka karena Yesus Kristus. Kota Daud, kota Daud. Jangan takut karena Tuhan yang setia. Ke Bethesda, berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita mau bergoyang sekali lagi, amin. Katakan pujian. Filipi, jalan ke Korintus. Filipi, jalan ke Korintus. Ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia, ke Samaria. Hatiku bersuka karena Yesus. Kota Daud sampai ke Yudea. Sampai ke Yudea. Jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania, jalan ke asing dalam Tuhan. Filipi, jalan ke Korintus. Filipi, jalan ke Korintus. Ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia, ke Samaria. Hatiku bersuka karena kota Daud sampai ke Yudea. Sampai ke Yudea. Jangan takut karena Tuhan yang setia. Betania, jalan ke Bethesda. Dalam Tuhan masa depan sungguh berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Ada berkat Tuhan yang kita hitungnya setiap hari. Amin. Mari kita siap untuk lagi memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Haleluya. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan,
dalammu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskan. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Amin. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. All you ready melompat untuk Tuhan kita? Siap. 1, 2, 3. Kita melompat untuk Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersorak kemuliaan untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat datang Pastor Lianti. Kita tiba saja untuk dilaut oleh firman Tuhan. Biarlah kami menjadi manusia yang kuat, Tuhan. Kami bisa mengakhiri kehidupan kami menjadi manusia yang kuat sesuai dengan finish strong tema YAS ya Bapa. Di saat kami mengakhiri kehidupan kami yang kuat, ada jejak-Mu Tuhan. Kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus, tapi kami mengerti kami bisa mengakhiri kehidupan kami dengan baik. Begitu banyak pergumulan, tantangan kehidupan kami, sekeliling kami, godaan Tuhan Yesus. Tapi kami ingin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kau lawat Pastor Lianti Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan di tempat ini. Kami ingin menyembah Engkau Yesus. Biar hadirat-Mu nyata. Thanks the Lord. Mari kita sembah Yesus. Jangan kau ragu, jangan kau malu. Buka lidah bibirmu, agungkan Yesus. Tuhan, kami ingin finish menjadi manusia yang kuat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, kami mengagungkan Engkau, Yesus. Kuatkan langkah kami Tuhan, kuatkan langkah kami Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, di saat kami datang dengan berbeban berat,
Di saat kami datang dengan pergumulan kami, di saat kami datang ke tempat ini dengan hati yang luka, Engkau tetap Yesus yang memberikan kekuatan. Buka jalan kami ya Bapa, buka jalan kami menjadi kuat Tuhan Yesus. Thanks to Lord. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Thanks to Lord. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jemaat saya untuk bangkit berdiri, siapkan hati kita di laut firman Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menjadi manusia yang kuat karena Engkau menyertai kami. Ada jejak-Mu Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini Yesus. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, biarlah kaum wanita katakan pujian ini, kaum pria berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lian menjadi kekuatan dan pengharapan kami dari bangku yang terdepan sampai bangku yang terbelakang Yesus. Kami mau patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mau menjadi manusia yang kuat. Kami mau mengakhiri kehidupan kami sebagai pemenang. Biarlah kaum pria katakan pujian ini, kaum wanita berdoa untuk firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Sama-sama yuk katakan pujian ini. Ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar firman itu semakin kuat, biar firman itu menjadi pegangan dan anjuran kami Yesus.
Ajari kami Tuhan Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami, lawat kami Tuhan. Sikira karaba baba. Kami rindu Tuhan, kami rindu dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu dari surga. Ajar kami memahami Tuhan. Ajarku memahami, ajar kami untuk memahami Engkau dari titik terendah kami Yesus, dari perjalanan kami 0, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya Tuhan. Ada step by step untuk kami mengakhiri sebagai pemenang. Lawat kami dengan Roh Kudus, kami mau menyembah Engkau Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Ajar kami memahami, ajar kami mengerti, ajar kami Tuhan dengan turut firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Tuhan. Kami rindu atas firman-Mu yang hidup. Thanks the Lord. Yesus, Hosana bagimu. Ajarku memahami semua yang Kau dahsyat, agar hidupku puaskan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Bapa. Menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini,
agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Sang Raja, yang kami sembah, yang kami agungkan dan kami muliakan. Dan ini adalah pujian hati kami, yang dari dalam hati kami inilah pernyataan iman kami kepadamu Tuhan, hati yang menghamba. Untuk mengajarkan kami memahami akan Engkau, memahami akan arti hidup ini, memahami apa yang menjadi tujuanmu untuk kami menggenapi firman-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan atas hamba-Mu, kembali boleh hamba menyatakan kebenaran firman-Mu di tempat ini dan diberkati setiap jemaat di tempat ini untuk mendengar kebenaran-Mu dan mereka dimerdekakan oleh kebenaran firman itu sendiri. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu, biarlah roh jiwa tubuhku di dalam kendali dan kontrol Tuhan sepenuhnya, sehingga setiap yang keluar dari mulutku adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Shalom, terima kasih Pak, Bu Ana. Shalom semuanya, shalom. Wah, puji Tuhan, untung gak telat ya. Kebiasaan kalau deket rumahnya ya, kayaknya gampangin ya. Tapi masih gak telat ya. Shalom Pak. Shalom semuanya. Ya, kembali saya dikasih kesempatan untuk berbicara di tempat ini ya. Oke, finish strong ya temanya ya. Sampai apa? Kekuatan sampai akhir. Nah, bagaimana kita lihat nih, bagaimana kita belajar untuk itu. Bagaimana hari-hari di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah dunia yang semakin mengerikan, di tengah dunia yang semakin kacau, di tengah dunia yang semakin banyak menjanjikan yang nyaman-nyaman, tapi tetap kita kuat sampai akhir. Ini tidak mudah, tetapi ada rahasia Tuhan yang membuat kita tetap melakukannya sampai akhir. Amin. Ya. Jadi awal yang baik tidak selalu menjamin kita akan mengakhirinya dengan baik. Ya. Awal yang baik tidak selalu menjamin kita akan mengakhirinya dengan baik. Kita lihat contoh kehidupan dari siapa? Salomo. 1 Raja-Raja 1 ayat 27 sampai 40. Dadakan tadi ya, kesana ya. Biasa Mulyanti gitu saya selalu dadakan tuh. Ya kita lihat 1 Raja-Raja 20 ayatnya 1 Raja-Raja 1 ayat 27 sampai 40 ya. Ya kita lihat nih. Ya. Jadi awal yang baik tidak selalu menjamin kita akan mengakhirinya dengan baik. Kita baca sama-sama, di sini bisa ditampilkan. Saya. 1 Raja 1 ayat 27 sampai 40. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya yang ganjil, saudara-saudara yang genap ya. 1 Raja 1 ayat 27 sampai 40. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Lihat 28. Lalu Raja Daud, ya, Salomo diurapi menjadi raja. Ya, kemudian saya pakai Bible yang lama. Oke, ya. Oke. Kemudian Raja Daud ya kata ayat 29. Kemudian raja bersumpah serta berkata, demi Elohim yang hidup yang telah menebus jiwaku dari segala kesesakan. Terus
Ya, stop di sini. Kita lihat tadi, tampilkan lagi tetap. Sesungguhnya sebagaimana aku telah bersumpah kepada demi Yahweh Elohim Israel dengan berkata, sungguh anakmu Salomo yang akan memerintah sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku sebagai penggantiku, maka pastilah pada hari ini juga. Lihat ya, bagaimana kedekatan Daud ya sebagai ayahnya dari Salomo, bagaimana dia bersumpah demi Yahweh. Kita lihat ya. Terus 31 dan selanjutnya sampai 40. Lalu Batseba, ya kita sama-sama aja deh ya daripada bingung. Lalu Batseba membungkuk dengan muka ke tanah dan bersujud kepada dia serta berkata, hidup Tuanku Raja Daud untuk selamanya. 32, maka Raja Daud berkata, panggillah Imam Zadok dan Nabi Nathan juga Benaya anak Yoyada menghadap aku, lalu mereka datang menghadap Raja. 33, kemudian Raja berkata kepada mereka, bawalah para hamba Tuanmu ini bersamamu, engkau harus menaikkan anakku Salomo ke atas bagal bilikku dan mengantarkannya ke Gihon. Ya, terus 34, supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapinya di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala dan berkata, hidup Raja Salomo. 35, ya, sesudah itu kamu akan berjalan pulang mengiringinya, biarlah ia duduk di atas tahtaku, karena dialah yang akan menjadi raja menggantikan aku, sebab aku telah menunjuk Salomo menjadi penguasa atas Israel dan Yehuda. 36, Benaya anak Yehuda menjawab raja dan berkata, amin, demikianlah Yahweh Elohim Tuanku Raja berfirman. 37, sebagaimana Elohim menyertai Tuanku Raja, demikianlah Elohim akan menyertai Salomo dan akan membuat tahtanya lebih besar dari tahta Tuanku Raja Daud. Kemudian keluarlah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya anak Yoda serta orang Kreti dan orang Piti. Mereka menaikkan Salomo menunggang baga Raja Daud dan membawanya ke Gihon. 39, lalu Imam Zadok mengambil tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Ya, 40. Sesudah itu seluruh rakyat mengikutinya dan rakyat meniup seruling sambil bersukaria dengan sukacita yang besar, seolah-olah bumi terbelah oleh suara mereka. Ya, kita lihat di sini bagaimana Raja Daud sangat dekat dengan Tuhan ya. Dia mengangkat Salomo yang tadinya yang hampir disalib istilahnya ya kan. Nah, tetapi Daud melihat Daud adalah seorang yang dekat sekali dengan Tuhan sehingga dia berkata sumpah demi Yahweh. Bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Tetapi kita melihat akhir dari Salomo ya. Dia memiliki awal yang sangat baik ya. Coba tampilkan yang ini yang tadi saya berikan, yang tadi udah ya kita bisa itu ya. Multimedia ya. Dia memiliki awal yang sangat baik nih dengan Tuhan. Nah, kita juga mungkin kita punya awal yang sangat baik, tapi akhirnya belum tentu. Jadi awal yang baik belum tentu menentukan akhir yang baik. Tapi kita punya kunci bagaimana kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik ya. Ya, dia memiliki awal yang sangat baik. 1, yang saya catat ada 6. Ya, dia memiliki ayah yang baik ya, ayah yang baik. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, betul? Ya, terus yang kedua, dia menerima nasihat yang baik. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3 ya. Mungkin bisa dibaca sedikit, bisa enggak usah ditampilkan kali ya. Wan aja yang baca buat saya, coba yuk. Ya, 1 Raja 1 tadi? Ya, menerima nasihat yang baik. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 3. Apa Bapak dibantu atau Ibu? Kita lihat nih ya, awal yang baik. Makanya kita hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya cukup ke gereja seminggu sekali ya. Bukan hanya cukup baca firman. Bukan hanya cukup memberi persepuluhan atau apa-apa. Tapi apa sih kunci sebenarnya? Yang penting adalah karakter. Coba Bu Ana minta tolong, terima kasih. Ya, 1 Raja-Raja 2 ayat 1, 4, 3 nih. Dia menerima nasihat yang baik. Ya. Ayat 1 sampai 3. Ya. dan perintah-perintahnya serta peraturan-peraturannya, juga kesaksian
Amin. Betapa luar biasanya nasihat Daud sebagai orang tua terhadap anaknya, ya. Nasihat yang baik dari orang tua pun tidak menjamin, betul? Ya kan? Apalagi kita sebagai orang tua yang tidak atau yang kurang menasehati anak kita bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Daud yang begitu menasehati nasihat yang baik untuk Salomo, akhirnya dia gagal juga, ya. Terus ada permintaan yang baik, 1 Raja-Raja 3 ayat 10-13. Ini sekarang hari ini kita belajar firman, biarin nanti sampai siang, pulang jam 1. Ya, makan siang. Ya, bisa dibantu 1 Raja. Kita lihat beberapa ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 10-13. Perkataan itu menyenangkan hati Tuhan, bahwa Salomo telah meminta hal itu. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu dan bukan meminta panjang umur, atau kekayaan bagi dirimu, atau nyawa musuhmu, namun meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti keadilan, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga tidak ada seorang pun yang seperti engkau, baik sebelum maupun sesudah engkau. Sungguh tidak ada seorang pun yang akan bangkit seperti engkau. Aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga di sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara para raja-raja. Nah, lihat ya. Bagaimana kedekatan Salomo awalnya dengan Tuhan, sampai dia juga nggak minta kekayaan, tetapi dia minta apa? Hikmat. Kalau saya ditanya gitu, saya minta kaya Tuhan, ya. Karena ada tulisan Salomo, jadi saya malu gengsi, saya minta hikmat aja Tuhan, ya. Coba kita koreksi dengan diri kita sendiri. Pernah nggak kepikir dengan diri kita minta hikmat Tuhan, ya? Minta hikmat, enggak. Yang ada saya minta kaya Tuhan, saya minta rumah di sini, saya minta mobil di sini, saya minta ini bla 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 bla. Ya betul apa betul? Betul ya kan? Betul. Ya saya juga ada di situ. Karena ada tulisan Salomo aja, oh ya minta hikmat. Oh hikmat buat kaya, hikmat buat mengerti, ya kan? Hikmat buat berdagang, betul? Hikmat memilih istri, hikmat memilih suami, betul? Nah sebenarnya hikmat itu mencakup banyak bener si Salomo, gak minta kaya. Kalau minta kaya cuman kaya toh, udah stop. Ya, tetapi kalau minta hikmat akal budi hikmat itu banyak, mencakup banyak. Hikmat bagaimana memperoleh kekayaan, hikmat bagaimana mendidik anak, minta hikmat bagaimana memilih istri dan suami yang baik, Ibu Ana dan Bapak, ya kan? Ya kan? Saya percaya minta hikmat juga ya. Ya kan? Tetapi Salomo luar biasa, kedekatannya dengan Tuhan. Begitu luar biasa, tetapi akhir dari segalanya kita tahu Salomo apa? Ya, dia akan menyangkal ya, udah. Terus membangun bait Elohim, ya, sebuah proyek yang baik, doanya juga baik sekali. Dia menulis 3 buku, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Betapa luar biasanya Salomo, ya. Dia menulis 3 kitab. Bagaimana kedekatannya ketika Tuhan tanya minta hikmat Tuhan, bukan minta kaya, ya. Betapa luar biasanya. Hari-hari ini kita juga hati-hati dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan, bukan hanya dekat. Bukan hanya dekat. Ketika saya nyetir di sini, saya bilang, Tuhan saya bersyukur ya. Saya khotbah di tempat-tempat yang kecil-kecil. Sabtu minggu lalu saya khotbah di pinggir kereta, ada ibadah rel kereta, Pak Sahat itu ada 80 jemaatnya ya. Memang saya sering di sana dan mereka sudah tua-tua sekali dan mereka tinggal di pinggir-pinggir rel kereta dan orang-orang pengamen, pengemis gitu. Saya bilang, Tuhan, saya terima kasih, saya bersyukur kalau saya enggak jadi orang top. Karena saya tahu kalau saya top jadi saya sombong. Pasti, ya kan? Manusia itu manusiawi. Saya ntar kalau terkenal saya sombong. Karena saya tahu siapa diri saya. Kita pasti tahu kelemahan ada dalam diri kita, siapa kita. Betul atau betul? Nah, saya bilang saya bersyukur Tuhan. Daripada saya terhilang dari hadapan Tuhan, lebih baik saya mendingan gak top. Padahal top juga mau sih. Tapi ketika kita melihat, kita bersyukur, saya bilang saya bersyukur Tuhan. Jadi ketika saya pulang ke rumahmu, engkau tidak menolak aku, engkau mengenal aku. Ya, Tuhan mengenal kita ketika pulang. Enggak perlu yang top ya.
Pelayanan gak perlu yang hebat-hebat. Pelayanan gak perlu yang top, yang hebat, di mana setiap hari pelayanan. Bagaimana kita membangun karakter kita. Ya, membangun karakter kita yang bagaimana terproses di dalam sebuah gereja di mana bersama-sama teman-teman. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, kabur, ribut, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Gak karuan. Ya bagaimana kita bisa berakar. Nah saya melihat ya, saya renungkan ini, saya melihat ketika saya baca ini ya, saya tahu kenapa Salomo akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Dan dia menyembah kepada Baal dan ilah-ilah yang lain. Karena dia tidak terproses, saudara-saudara. Dia langsung jadi raja. Ya, coba kita lihat Yusuf, dia beda. Yusuf ya, Yusuf sampai akhirnya dia melekat dengan Tuhan. Karena dia awalnya sudah terproses, dibuang ke sumur, masuk penjara. Makanya saudara-saudara harus terproses supaya berakar. Amin? Amin apa amin? Amin. Jangan enak-enak aja, ikut Tuhan Yesus tuh jangan yang enak-enak aja. Nih saya nih terproses, dari ikut Tuhan Yesus pertama masalah terus. Sampai akhirnya suami saya meninggal 6 tahun yang lalu, proses terus. Tapi saya bersyukur, saya berakar. Jadi setiap masalah yang terjadi saya melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bilang Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tuh gak mungkin bisa ada seperti ini. Orang kehidupan yang dulunya juga kacau balau, nanti itu kesaksiannya nanti. Ya nanti jam 1, nanti kesaksian khusus, mana diundang kesaksian siapa saya dulu. Dan bisa ada di mimbar ini. Ini ajaib. Ajaib saudara-saudara. Kita harus berakar. Ya kita lanjut nanti malah ke mana-mana ya. Ya tadi dia menulis 3 buku Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Dahsyat enggak? Dahsyat, kita aja enggak bisa nulis. Nulis mana nggak ada bisa tulis, mau nulis gimana mau nulis, orang tersinggung sedikit aja udah kabur, punya masalah sedikit aja udah mewek, boro-boro mau nulis kitab ya kan, istilahnya Kristen cemen, ya kalau saya bilang ya, kalau Kristen cemen yang sedikit ngeluh, nangis, ya boleh sih nangis, saya juga dulu gitu waktu awal-awal, nangis melulu kalau ada masalah, ya kan, kadang-kadang nyalain Tuhan, aduh Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan begini. Padahal setelah kita mengerti nantinya bahwa ternyata ada tujuan Tuhan yang baik. Bukan Tuhan izinkan ya, Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam begitu-gitu. Amin. Ya, tapi akhir hidupnya sangat disayangkan. Sebab itu Tuhan menunjuk murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Kita lihat nih kebenaran firman-Nya. 1 Raja 11 ayat 9 ayat 13. Wah, puji Tuhan ada Bu Ana yang bantuin baca. Biasanya saya nggak banyak firmannya, tapi kali ini saya harus sampai jam 1. Supaya gimana? Kita finish strong di akhir, kita kuat. Kita menjadi orang-orang yang ketika kita kembali kepada Bapa, Dia mengenal aku dan tidak menolak aku. Ya, karena hidup ini sementara. Saya selalu bilang sama Tuhan, kalau saya tuh selalu ngobrolnya sama Tuhan tuh kalau nyetir. Karena kalau di rumah saya tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem, orang inilah jadi kerjanya. Jadi kalau saya di mobil tuh saya banyak macet, ya kan, saya ngobrol itu sama Tuhan. Oke Bu Ana, tolong, terima kasih. Sampai 3. Maka Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh, Elohim Israel yang telah menatakan diri kepadanya 2 kali. Terus ayat 9 sampai 13. Dan yang telah memberi perintah kepadanya mengenai hal ini, supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain, tetapi ia tidak menaati apa yang diperintahkan Yahweh. Oleh sebab itu Yahweh berfirman kepada Salomo, karena telah terbukti bahwa kamu telah melakukan hal-hal ini, yakni kau tidak menaati ikat janjiku dan ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, lalu memberikannya kepada hambamu. Hanya aku tidak akan melakukannya pada masa hidupmu, oleh karena Daud ayahmu, tetapi aku akan mengoyakkannya dari tangan anakmu. Tetapi aku tidak akan mengoyakkan seluruh kerajaan itu. Aku akan memberikan satu suku kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah aku pilih. Amin, luar biasa ya. Saya merinding loh, Anda baca kayak gini, ini luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tetap mengingat siapa? Daud.
ayahnya. Jadi saudara-saudara, jadilah kita menjadi orang-orang tua yang takut akan Tuhan. Menjadi orang tua yang berdiri bagi anak-anak kita di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengingat ada orang tua yang takut akan Tuhan. Ada orang tua yang tetap berdoa kepada Tuhan. Dia mengingat Daud walaupun Salomo melakukan kesalahan yang besar. Apakah Tuhan menghukum karena Tuhan jahat? Tidak, saudara-saudara. Tetapi itu akibat dari perbuatan Salomo sendiri. Dia menuai apa yang dia lakukan. Saya mau katakan, setiap apapun yang menjadi persoalan kita di dalam kehidupan kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Tetapi itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Akibat kejahatan kita menuai kejahatan. Kita menabur baik, kita akan menuai yang baik. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Seringkali apapun yang terjadi dari kehidupan kita, kita katakan, oh Tuhan izinkan, oh Tuhan ini kehendak Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah katakan itu. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, tidak akan pernah ada kata-kata itu dari mulut kita. Kenapa saya mau katakan ini? Ya, Tuhan tidak pernah menghendaki hal yang jahat terjadi dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib, memberikan hidupnya buat kita, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita, dimahkotai duri semua yang buruk dia tanggung buat kita. Apakah segala yang buruk itu yang kehendak Tuhan buat kita? Tidak, saudara-saudara. Ya, saya mau katakan kupas tentang izinkan ini tidak gampang. Banyak orang berpaut kepada kitab Ayub. Dan kita tidak menyadari bahwa kitab Ayub itu adalah zaman perjanjian lama yang belum ada penebusan Kristus. Saya pernah belum nanti Bu Ana. Jadi panjang undangannya ya. Jadi jangan saudara, kalau kita mengenal Tuhan itu bukan kehendak Tuhan yang buruk. Ya, tetapi akibat ulah kita sendiri. Kenapa Tuhan seolah-olah menghukum Salomo? Karena apa? Perbuatannya. Perbuatan dia sendiri yang membuat dia akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Bukan karena Tuhan lu yang menghukumnya, dia menyembah kepada ilah-ilah lain. Tetapi Tuhan kita yang luar biasa, dia mengingat akan Daud. Dia mengingat ayahnya. Dia mengingat luar biasa Daud kedekatannya dengan kita. Hari-hari ini saudara-saudara, apapun yang terjadi, melekat dengan Tuhan. Orang tua khususnya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hidup anak-anak kita, Tuhan tetap mengingat ada orang tuanya yang terus berseru kepada Tuhan, yang terus berdiri bagi Tuhan. Amin. Jadi sehingga ketika itu pun harus anak kita tanggung, tetap ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan buat anak-anak kita. Amin. Dan betapa luar biasanya, ya kita lihat lagi semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah akhir dari akhir zaman, saudara-saudara. Semua sudah bermunculan, barcode sudah bermunculan, semuanya sistem sudah bermunculan. Ini adalah akhir dari akhir zaman. Saya mau katakan lagi, jangan cukup hanya ke gereja, jangan cukup hanya membaca firman, jangan cukup hanya per 10, jangan cukup ini. Tetapi bagaimana kita belajar menghidupkan firman itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 firman direnungkan, dihidupkan. Nah, sehingga kita berakar di dalam firman itu, ketika masalah terjadi kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena firman itu hidup di dalam kita dan rema dalam kehidupan kita, yang memberikan kehidupan buat kita. Kalau saja saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kalau saja saya tidak berakar di dalam Tuhan, masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya membuat saya menyimpang dari Tuhan. Karena sesungguhnya ikut Tuhan memang tidak gampang dan tidak enak. Betul? Betul, saudara-saudara, prosesnya minta ampun. Ya bagaimana mau enak orang disuruh matikan daging ini setiap saat.
menyangkal diri, memikul salib setiap hari, setiap saat loh. Disakitin ya cuek aja, ya kan? Dimaki-maki ya tenang aja. Saya dulu pernah ceritakan bagaimana saya ditipu. Nah sekarang saya begitu lagi. Sampai saya bilang tadi ya di mobil, aduh Tuhan terima kasih banget Tuhan meluputkan saya. Jadi karena ada keserakahan nih ya, pinjem lagi uang saya. Karena kesian ngelihatnya udah ancur-ancuran. Orangnya agak royal. Mungkin saya pikir nanti kalau dia dibayar, rumahnya jual ya, bisa kasih lebih. Aduh saudara-saudara, yang ada kita nagih punya kita, dia lebih galak. Galaknya kayak serigala. Bukan mending kasih bunganya, induknya saudara-saudara. Padahal 10 bulan. Terus saya pinjemin kasih kartu kredit karena udah bener-bener utang pinjol mana-mana sampai akhirnya puji Tuhan rumahnya terjual. Sampai saya bilang sampai kayaknya lutut saya lemes. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan meluputkan saya kembali. Ampun. Bener loh saudara-saudara. Hati-hati, aduh saya sampai bener-bener saya sampai renungkan, aduh Tuhan kedua kali Engkau meluputkan aku. Ya, puji Tuhan. Utang saya dibayar walaupun gak pakai lebih-lebihnya. Udah gak apa-apa deh. Aduh ini terakhir kali, bener terakhir kali. Banyak lagi saudara 200 juta. Iya kalau yang dulu tuh ya 460 juta itu udah ke laut. Gak apa-apa tapi udah Tuhan gantikan yang luar biasa. Udah Tuhan gantikan yang luar biasa. Ya kadang kalau kita tidak benar-benar melekat dengan Tuhan. Ketika itu terjadi apakah salah Tuhan? Tidak saudara-saudara. Iya loh saya sampai gemeter loh tadi di mobil saya baru renungkan, aduh Tuhan kembali meluputkan saya dari yang jahat. Malah saya nagih dimaki-maki saudara-saudara, lebih galakan dia. Waduh makanya jangan pernah minjamin uang lagi saudara-saudara, ke siapapun itu jangan pernah. Kalau dia minjem kasih aja secukupnya, misalkan dia mau minjem 5 juta udah saya punya 500 buat kamu aja, gak usah pinjem. Ya, udah nggak usah pinjam daripada minjem nanti nggak dibayar, terus kita jadi berantem hubungannya jadi jelek, jangan, ya, udah biarin aja pokoknya biar dikatain pelit kayak apa biarin aja. Kadang-kadang saya tuh memang karena mungkin belas kasihannya ketinggian kali atau kebegoan saya juga nggak ngerti. Iya, kadang-kadang juga ngerti sampai kartu kredit saya saudara-saudara saya kasih pinjam. Saya ngelihat rumahnya udah jadi, kolam renangnya kayak kubangan, ini mah nggak bakalan laku nih saya pikir nih rumah. Ya, saya suruh datang, udah gitu waktu itu sertifikatnya bermasalah. Saya lihat, saya bukan membanggakan diri saya, tapi betapa luar biasanya Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Orang yang di sekitar kita pun yang ini tuh Tuhan mereka seperti dibela gitu. Ya, akhirnya saya diminta doain rumah itu, saya doain rumah itu supaya cepat terjual dan saya lihat itu kolam renangnya kayak kubangan. Jadi akhirnya ya udah kamu mau nggak pakai kartu kredit saya biar kolam renangnya dibenahin. Udah nih kolam renangnya bagus saudara-saudara. Nggak lama kemudian lampunya pakai kartu kredit, kejual saudara rumahnya, kejual. Aduh, saya bilang padahal sertifikatnya itu bermasalah. Terus yang beli yang saudaranya yang punya tanah lah istilahnya kayak gitu. Aduh bener-bener tadi saya bilang saya pikir waktu saya mandi juga. Saya bilang Tuhan luar biasa ya. Tuhan meluputkan kita dari yang jahat. Tuhan meluputkan dari kita yang ini. Padahal kadang kesalahan kita. Ya, di hati kecil saya, wah senang juga nih nanti kalau dilebihin serakah lagi saudara-saudara. Jadi jangan serakah ya saudara-saudara, jangan. Udah pokoknya kalau udah ada duit yang mau kasih ya udah kasih aja sedikit. Jangan jangan dipinjemin. Itu pelajaran ya. Walaupun kita dikatain pelit kayak apa udah pokoknya kalau memang dia susah banget ada 10 mau pinjam 10 juta kasih aja 1 juta ya udah buat kamu aja. Jadi dia nggak ganti pun kita nggak sakit hati. Ya. Oke, ya balik lagi dari Salomo tadi ya. Jadi bagaimana intinya adalah Tuhan mengingat Daud dan Tuhan itu meluputkan kita dari segala apa yang jahat ya. Di mana zaman akhir telah tiba 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Wah jadi panjang nih ya. Nah, 1 Korintus 10 ayat 11.
Ya, 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini terjadi kepada orang-orang itu untuk menjadi contoh yang telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya, perjanjian lama dituliskan supaya kita lihat nih contoh-contohnya udah ada nih untuk kita hidup di zaman perjanjian baru ini, untuk kita hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai seperti Salomo, ya, walaupun awalnya baik, bapaknya cinta Tuhan, ya kan, Salomo juga cinta Tuhan, tetapi akhirnya dia juga meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah lain karena banyak godaannya, banyak kolong weweknya, ya, pokoknya banyak godaan dah. Banyak godaan di dunia ini juga, godaannya banyak sehingga kita menyimpang. Laki-laki nggak punya jodoh, ya cari perempuan, akhirnya agama seberang. Perempuan juga gitu, takut kejar target, nggak merit, ya kejar target sembarangan, cari agama seberang. Ya, bukan berarti nggak ini loh ya, nggak gampang prosesnya. Ibu, keluarga juga ya, yang akhir proses masalah dengan suami ini akhirnya cari ke dukun, menyembah kepada yang lain. Ini di zaman ini ya, firman Tuhan itu luar biasa, dia udah memberikan kita nih. Dia bilang contoh, jadi contoh dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan hidup kita. Jadi kita harus berakar. Benar-benar berakar. 2 Timotius 3 ya, 1. Tetap dalam firman ya. Stay in the word. Apakah Anda kuat dalam firman? Kalau tidak, sangat kecil kemungkinannya Anda bisa finish strong. Percaya kata saya. Bukan kata saya juga. Iya, kata firman. Enggak mungkin. Kalau kita enggak berakar di dalam firman, sangat kecil kemungkinannya kita akan finish strong. Gak mungkin saudara, kalau kita tidak berakar di dalam firman dan firman itu hidup di dalam kita dan kita menghidupkan firman itu. Tidak mungkin. Saya juga ya, banyak saudara-saudara godaannya, janda kembang. Banyak godaannya saudara-saudara, banyak. Kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan, untuk apa kita hidup di tengah dunia ini, untuk apa kita ada di dunia ini, kita akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Kesenangan-kesenangan duniawi. Kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita harus mengerti ada tujuan Tuhan, ada finish strong di akhir untuk kita selamat, untuk kita benar-benar ketika kita pulang Tuhan mengenal kita dan Tuhan tidak menolak kita. Ada tujuan, itu yang membuat saya selalu bergairah dengan Tuhan. Kenapa? Saya punya tujuan akhir. Saya mau pulang kembali kepada Bapa, saya ingin melihat Tuhan Yesus, saya ingin bersama Dia. Saya tidak ingin terhilang dari Tuhan walaupun tawaran dunia banyak yang menggiurkan. Karena hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara dan kita lihat banyak sekarang orang-orang mati muda. Betul apa betul? Yang tua lama jadi matinya sekarang. Ya Bu Ana, bersyukur kita udah tua. Ya, banyak yang muda-muda, betul nggak? Banyak yang muda-muda sekarang yang meninggal. Yang tua-tua awet. Ya, yang tua-tua awet. Karena kuat ya. Ya, kedua, tetap kuat dengan sahabat yang benar. Ya, tadi apa? 2 Timotius 3 tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 sama 17 ya. Enggak apa-apa deh, enggak ada jam lagi kan, Bu Ana. Ngantuk enggak? Enggak ngantuk kan? Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya, Bu Ana, silakan. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Amin. Semua firman Tuhan apa tadi, balik lagi ke 16. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk apa? Mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan dan mendidik dalam kebenaran. Jadi adalah kita tetap harus baca firman. Tetapi jangan pernah baca firman hanya untuk dilupakan. Dikit-dikit aja pelan-pelan renungkan. Oh ya ini ya firmannya ini. Kita ditegur misalkan jangan melakukan, jangan apa
duduk dengan orang fasik, jangan ini, jangan itu. Nah, itu tujuannya untuk menegur. Nah, ketika kita baca firman, kita bertumbuh dalam firman itu, tapi jangan cuman baca untuk dilewatkan, jangan baca cuman untuk rutinitas. Tetapi bagaimana firman itu kita hidupkan dan memperbaiki kesalahan dan mendidik dalam kebenaran. Nah, ketika kita baca firman, banyak sekali pada akhirnya Roh Kudus akan berbicara melalui firman itu kepada kita. Yang saya bilang, saya contohnya waktu saya nggak mau ketemu suami saya yang dia udah pergi dari 1 tahun. Sesungguhnya secara daging saya nggak mau. Udah 1 tahun dia pergi sakit, ngapain? Kalau orang dunia bilang apa? Udahlah, ngapain, tinggalin aja. Tetapi firman Tuhan bilang hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Nah, ketika itu Roh Kudus bicara, bagaimana kamu bisa mengasihi orang yang yang orang menyakiti kamu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang berdosa pun lakukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang melukai kita, menyakiti kita. Nah, kita hidupi firman itu. Nah, ketika firman itu ada dalam hidup saya melangkah, oke Tuhan, saya mau obey sama Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Sekalipun ini nangis, ya kan, daging ini berontak. Aduh, ngapain lagi sih, ya kan, udahlah, aku udah nyaman dengan kehidupanku seperti ini. Ngapain aku harus ngampuni, ngapain aku harus panggil dia, rawat dia, bawa pulang, rawat sampai dia meninggal, ngapain? Secara dunia tuh udah bodoh banget. Tetapi kita bersyukur kita punya Yesus Kristus yang luar biasa. Yesus Kristus yang ajaib, yang mengajarkan kita, yang mendidik kita, yang menasehati kita melalui firman yang luar biasa. Seandainya tidak ada firman itu, saya tidak akan pernah melakukan untuk saya menjenguk suami saya dan saya membawa dia pulang ke rumah. Tidak mungkin, saudara-saudara. Dan itu bukan saya banget. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah manusia yang egois. Manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia dilukai, ya udah, orang lu nyakitin kok, ngapain gue baik-baik sama lu, istilahnya begitu katanya orang Jakarta. Iya, betul? Iya. Tetapi firman Tuhan katakan hikmat dunia kebodohan bagi Tuhan. Sampai sama kakak-kakak saya bilang, lu bego banget sih, lu jadi orang Kristen jadi bego katanya. Lu dulu gak begitu katanya, gitu saudara-saudara. Aduh, tapi saya puji Tuhan, saya bersyukur ada Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ada Yesus yang luar biasa. Walaupun sekali kan pun dunia katakan bodoh. Tetapi kita bersyukur bodoh bagi Kristus. Kita bodoh bagi Kristus, tidak apa-apa saudara. Ya, mau dikatain bodoh kayak mau dikatain apapun, kalau demi Kristus saya tidak peduli. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Tetap dekat dengan sahabat yang benar. Ya, tetap dekat nih. Jadi ada poin-poinnya bagaimana kita mencapai finish strong itu sendiri. Kita mencapai akhir dari itu, kita tetap kuat dan kita mendapat. Jadi ada poin-poinnya. Yang tadi tetap dalam firman, ya. Nah, terus yang kedua, firman itu yang mengajarkan, baca firman setiap hari, renungkan itu. Nah, tetap dekat dengan yang ketiga, tetap dekat dengan sahabat yang benar. Sahabat yang bisa saling menguatkan kita. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Yang ini saya nggak kasih Bu Ana tadi. Ya. Ya, Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, demikian firman Tuhan, besi menajamkan besi. Demikianlah seseorang dapat menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, demikianlah seseorang dapat menajamkan sesamanya. Ya, di dalam organisasi, di dalam gereja, ya, saya kebetulan ada di dalam satu organisasi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia yang bergerak untuk memberi makan seluruh Indonesia, dan saya sebagai bendahara yang dipercayakan dan sebagai korpus untuk inikan seluruh yang di Jakarta, termasuk Solo, ada di Surabaya. Kita memberikan makan setiap hari 400 porsi kepada orang-orang yang lapar. Kepada orang-orang yang lapar. Nah, di dalam organisasi sendiri, di dalam gereja, seringkali kita akan berbenturan. Betul? Kita akan saling menggesek. Tapi jangan buat gesekan itu ya menjadi kita kecil hati atau kita pergi udah meninggalkan itu, udah pindah lagi gereja. Saya tahu di sini. Ya. Tapi inilah, saya tahu. Udah 10 gereja mungkin ya, udah. Tapi udah ya. Jangan saudara-saudara. Kita mesti berakar.
Itu satu gesekan mendewasakan kita. Saya di organisasi kadang-kadang sama ketuanya, saya ngomong A jadi B ya. Saya benar, tiba-tiba nanti di-delete dari grup. Kalau saya dibutuhkan, saya di invite jadi ini. Nanti nggak dibutuhkan saya di-delete. Satu ketika ini daging saya juga keluar. Saya bilang, "Pastor, apa-apaan sih gini? Kalau pastor perlu saya di-invite jadi ketua, jadi ini. Giran ada yang tersinggung sama saya kebetulan agak galak kadang-kadang suaranya aja gini nih ya. Jadi kalau ngomong tuh gitu ya. Jadi kadang orang yang nggak ngerti tersinggung, ya nggak bisa yang lembut gitu ya. Hati-hati tapi yang lembut ya. Jadi nggak bisa lembut. Nah akhirnya tersinggung keluar. Nah dari mempertahankan yang itu sayanya dikeluarin gitu saudara-saudara. Secara daging kan kesel. Waduh, saya tulis tuh panjang lebar surat cinta gini. Tapi saya nggak, setelah itu saya selesai saudara-saudara. Tapi saya ungkapin apa yang tidak menjadi yang menjadi pemikiran saya. Tapi setelah itu saya selesai. Tadinya saya juga gini, udahlah ngapain saya di yayasan. Saya tuh paling nggak suka di dalam organisasi. Saya paling nggak suka, apalagi di gereja. Kadang-kadang sering sikut-sikutan, ya, sering mau ini. Tapi padahal nggak tahu apa kali yang dicari ya. Apalagi pelayanan, orang pelayanan gratis, ya kan yang dicari apa sih kalau buat sikut-sikutan? Enggak ada yang dicari, kita pelayan orang kitanya hambanya Tuhan, kadang-kadang saya bingung kalau orang nyikut-nyikutan. Nah udah gitu udah, terus satu kata-kata yang membuat saya bertahan, dia bilang gini, "Bu Lianti, kalau ibu tidak mau diproses di tempat ini, ibu mau diproses di mana?" Wah benar juga ya. Karena saya nggak gampang untuk tunduk sama apalagi yang organisasi itu yang kira-kira saya yang lebih dominan dan saya kalau kita punya uang kan kita agak belagu, ya betul, agak sombong, ya siapa lu, ya kan, betul, iya betul, emang betul begitu, iya kita sombong benar-benar, susah diatur, itu saya. Tapi saya ada bersyukur punya Tuhan Yesus yang mendidik saya, dia mendidik saya, dia mengajarkan saya untuk mau melalui setiap proses itu. Karena di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, enggak cukup kita yang saya bilang tadi ke gereja, tapi karakter ini kita harus berbuah. Di dalam Kristus kita harus berbuah, berakar. Ya, ketika kita bertumbuh, berakar, bertumbuh menghasilkan buah yang manis. Sehingga nanti tuh ketika Tuhan datang atau kita bersama Tuhan, Tuhan tahu di buahnya ranum-ranum, bagus-bagus, indah-indah. Apa sih yang kita bawa pulang waktu kita kembali kepada Tuhan Yesus? Karakter. Ya, jiwa kita ini yang akan kembali, yang masih ada, itu nanti yang akan kita dihakimi. Jadi jangan menyimpan kepahitan, kebencian ketika kita di dunia, nanti kita mati, jiwa ini akan terus ngikutin, kepahitan, kebencian itu akan ngikutin terus. Dan kita akan merasa tertuduh terus di sana, gak nyaman. Jadi bebaskan diri kita di dalam dunia ini, segala sesuatunya. Enggak mudah memang, enggak gampang, apalagi saya. Saya dari latar belakang kehidupan yang keras sekali, yang enggak gampang diatur, yang enggak gampang tunduk. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus yang luar biasa membentuk dan mendidik saya di dalam segala hal sampai hari ini. Ya, walaupun belum sempurna. Kadang kata anak saya suka gini, "Iya mama tuh ya, katanya ini, memang mama udah berubah banyak hal, tapi mama gak berubah karakternya." Jelek. Wah coba, segitu saya pikir saya udah berubah banyak. Enggak, mama bilang kayaknya mama udah berubah, dari dulu mama galak. Katanya ternyata belum, saudara-saudara. Belum katanya. Enggak, mama tuh belum katanya gitu. Oh ya udah deh, belajar lagi, berubah lagi. Ya. Saya bersyukur, saya senang ketika ada perubahan di dalam karakter saya. Oh ya saya bisa gini ya, saya senang banget saudara-saudara. Saya senang. Karena apa? Itu yang saya mau gitu loh, yang nggak gampang. Ya tadi oke, kita lanjut lagi jadi manjang ya. Tadi apa? Sahabat ya, besi menajamkan besi. Jangan sedikit kepahitan kabur, biarin aja gini. Ya kan, selesaikan dengan baik-baik, berbicara kira-kira misalkan kita merasa enggak nih, mungkin Bu Ana tadi Bu Ana ngomong begini, saya tersinggung loh Bu, maksudnya apa ya gitu. Kadang-kadang kan seringkali itu tanpa sadar mungkin Bu Ananya lagi Bapak atau Bu Ana atau yang lainnya lagi capek atau ini ya kan, apalagi di WA itu kan gak ada titik komanya, gak ada intonasi nadanya ya. Jadi kalau perlu sesuatu yang kira-kira penting yang sangat ini tuh lebih baik telepon, ngobrol atau ketemu
Ya, kadang-kadang kita bisa salah sangka. Jangan saudara-saudara, ya kita berakar di sini, bertumbuh sama-sama di sini. Gereja yang di mana-mana yang besar-besar banyak, mau dengar khotbah dari A sampai Z banyak, ya. Tapi ngapain? Nggak berakar, nggak bertumbuh. Mau dengar siapa? Terus gereja-gereja yang besar-besar, jangan yang kecil aja. Ntar kalau yang besar, Tuhannya nggak kelihatan kita di situ, saking banyaknya, ya. Jadi kita bertumbuh, berakar di gereja yang kecil itu lebih indah saudara-saudara. Lebih nyaman saudara-saudara. Jadi nggak penting yang besar-besar, besar kualitasnya banyak kuantitasnya tapi nggak berkualitas. Kalau nggak tersinggung ngabur ke sini, terus ngabur lagi. Itu benar-benar enggak ya. Tuhan nggak mau itu. Terus ya tadi ya keempat. Tetap jauhi kelemahan kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangkan kita. Ibrani 12 ayat 1 tadi udah. Yang kelima, tetap fokus pada satu hal yaitu Yesus, ya. Stay fokus Yesus, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2, ya. Jadi segala sesuatu lakukan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, ketika apapun yang terjadi kita melihat kepada Yesus itu. Jadi kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Apapun itu, mau masalah apapun, mau gesekan seperti apa, ya. Kita tetap fokus. Oh iya nggak apa-apa, saya punya tujuan. Sampai akhirnya ya, saking saya kesiannya sampai jam 4 pagi saya nggak tidur waktu itu mikirin yang teman saya ini. Kok ada ya manusia kayak gitu ya? Udah ditolongin dalam keadaan genting yang parah, yang orang udah nggak percaya dia. Saya ada pada situ, kok malah saya diomel-omelin sampai lebih galakkan dia. Kok ada ya Tuhan kayak gitu? Tapi yang ada, ya dia tuh darah tinggi. Saya takut dia stroke. Sampai akhirnya jam 4 pagi saya nggak bisa tidur, saya doa. Saya bilang Tuhan berkati dia Tuhan, jauhkan dia dari yang jahat. Tuhan bawa dia dalam pertobatan, jangan apa yang dia tabur akhir dia menuai. Karena dia menabur yang jahat, akan dia menuai. Udah darah tinggi, marah-marah melulu, ya kan jahat. Dosa, taburan dosa, ya kan dosa itu kita akan menuai maut. Maut itu bukan langsung mati, saudara, bisa sakit penyakit, bisa banyak kesusahan-kesusahan dunia. Bukan mati, maut itu bukan itu. Jadi saya sampai doain dia. Udah jauhkan dia Tuhan, bawa dia dalam pertobatan sebelum dia menuai apa yang jahat dari hidupnya. Terus saya pikir-pikir, nggak apa-apa juga ya, ada yang jahat. Kalau semua baik nih, dunianya aman. Nggak terproses kitanya, nggak terproses. Jadi saya bilang, aduh saya udah bersyukur walaupun kesel. Marah-marah, ABCD. Tapi ntar 2 hari 3 hari udah tenang saya. Ya, tapi ngomel juga ya. Keenam, tetap tekun dalam iman. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, Kolose 1 ayat 23. Kita buka aja. Kolose 1 ayat 23 yang tadi udah ini ya. Dah, tinggal satu lagi. Habis ini tim musik boleh ini. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus sungguh-sungguh bertekun dalam iman, dengan teguh dan tidak bergeser dari pengharapan akan Injil yang telah kamu dengar dan telah diberitakan di seluruh dunia dan telah menjadikan aku Paulus sebagai pelayan. Lihat. Sebab itu kamu harus sungguh-sungguh bertekun dalam iman. Ya. Dengan teguh dan tidak bergeser dari pengharapan akan Injil yang telah kamu dengar dan telah diberitakan ke seluruh dunia dan telah menjadi aku, Paulus, sebagai pelayannya. Bagaimana kita tahu Paulus? Ya, bagaimana dia menginjil di Filipi, akhirnya dia dipenjara juga, akhirnya dia mati dipenggal bukan? Nah, orang-orang perjanjian lama saya lihat itu orang-orang yang radikalnya luar biasa. Padahal belum ada Roh Kudus loh. Ya, Yesus belum mati pada saat itu, belum ada perjanjian baru. Tetapi iman mereka padahal mereka mengenal Elohim mereka itu hanya kata, oh Elohim nenek moyangku yang ku sembah. Dari nenek moyang aja lo kenalnya. Harusnya kita di zaman perjanjian baru ini kita lebih radikal lagi dengan lebih dari orang-orang perjanjian lama. Karena apa? Kita sudah mengenal Yesus. Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, dimahkotai duri, dipaku, dicambuk, dihina. Demi apa? Demi kita. Kita harusnya lebih radikal.
Tapi untung di zaman perjanjian baru ini nggak ada lagi dipenggal. Ya mungkin nanti pada zaman antikris kita akan mengalami kayak gitu. Jadi kita harus kuat berakar di dalam firman sehingga kita nggak bergeser. Akan pengharapan kita yang teguh. Orang-orang perjanjian lama itu orang-orang yang radikal. Itu satu contoh ya. Yang tadi di firman Tuhan kata satu contoh yang luar biasa. Contoh kegagalan mereka. Contoh kehebatan mereka. Contoh kehidupan mereka yang istrinya berpuluh-puluh. Tapi enggak di dalam perjanjian baru. Udah enggak ada. Ya, satu. Amin Bapak-bapak. Apa amin Ibu-ibu? Amin Ibu-ibu ya pastinya. Oke, tetap kuat dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman tadi. Yang terakhir boleh tim musik maju. Matius 10. Tetap ayat 22. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Orang yang bertahan Matius 10 ayat 22. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Itu pasti. Jadi kita lihat ada berapa tadi poinnya? Ada 6. Masih pada ingat apa aja? Salah satunya aja atau dari dua? Ya, stay fokus. Ya, firman. Besi menajamkan besi. Berakar yang intinya adalah fokus tujuan kita bahwa aku mengikut Yesus, aku punya tujuan panggilan surgawi. Aku punya tujuan keselamatan nanti di akhir. Kalau kita punya tujuan itu kita tidak akan goyah saudara-saudara. Itu yang membuat saya tetap bertahan apapun yang terjadi. Saya punya tujuan Tuhan, saya hidup di dunia ini sementara. Saya mau pulang, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan kalau saya udah waktunya di dunia ini udah enggak ada lagi kira-kira yang benar-benar bisa berbuah. Jangan sampai saya jatuh Tuhan, saya pulang aja cepat-cepat. Saya takut saudara-saudara, saya takut jatuh. Dan saya kalau mau pulang Tuhan saya mau Tuhan mengenal saya. Tuhan tidak menolak saya. Matius dikatakan nyala engkau pembuat-pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Kok bisa ya Tuhan bisa bilang begitu dalam firman-Nya. Ternyata sebagai orang Kristen aja kita gak cukup saudara-saudara. Tuhan pun bisa mengenyahkan kita. Dia tidak mengenal kita, mengerikan sekali. Jadi jangan, mari saya mau sama-sama kita belajar. Saya pun tetap belajar saudara-saudara. Bukan berarti saya ada di mimbar ini saya orang yang hebat. Saya orang yang kuat, tetapi semua adalah anugerah Tuhan buat saya secara pribadi. Saya bisa ada, saya bisa kuat, saya bisa bertahan di tengah dunia ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Saya hanya mau obey saja, saya hanya mau taat saja kepada Tuhan. Yohanes katakan, ketika kamu mengasihi aku, bukti kamu mengasihi aku adalah turutilah perintahku. Hanya itu. Tuhan gak minta kita terlalu hebat di pelayanan kita. Tetapi Tuhan mau kita taat dan fokus kepada panggilan akhir. Finish strong itu sendiri kepada keselamatan itu. Yesus selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang. Amin, benar Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan
ku takkan hilang. Amin, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku, Yesusku yang luar biasa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan firman itu sebagai pedang bermata dua untuk hamba secara pribadi. Terima kasih telah mengingatkan kami Tuhan, kalau kami itu tetap fokus kepada Tuhan untuk menuju finish strong itu sendiri. Terima kasih atas firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Memang tidak mudah untuk kami melangkah di tengah dunia ini, tetapi Engkau yang luar biasa itu, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, Engkau yang menjadi fokus kami Tuhan, yang itu membuat kami tetap bertahan untuk menuju kepada panggilan akhir itu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kami, yang mendidik kami, yang menegur kami di segala area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, juga saya hamba secara pribadi, untuk kami tetap setia sampai akhir kepadamu. Untuk kami tetap kuat di dalam segala perkara apapun Tuhan. Karena kami punya tujuan yang pasti, yaitu panggilan surgawi dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan diberkati setiap jemaat yang mendengar firman-Mu, dan mereka dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu, dan mereka bertumbuh dan berakar dan berbuah dengan lebat Tuhan. Sehingga ketika kami pulang kepada Engkau, Engkau mengenal kami dan tidak menolak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama dengan saya, katakan Amin. amin, amin. Sekali berikan tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Sangat luar biasa firman Tuhan yang disampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Amin. Segenap gembala, pengerja dan jemaat, ucapan banyak terima kasih untuk Pastor Lianti yang sudah membawakan firman Tuhan. Intisari kebenaran firman Tuhan, kita harus fokus dan berakal di dalam Kristus, sehingga kita menjadi dan melakukan finish strong itu. Amin. Sangat luar biasa firman Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan warta digital Yes Church Bogor KFG. Silakan ditampilkan. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, doa pelayan setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 16. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim.
One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2024 akan dilayani oleh Pastor Tripo Salili, dan disertai perjamuan kudus. Demikian Warta Digital Yes Church Bogor KFG. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada 2 kantong persembahan yang akan kita berikan di minggu terakhir. Yang pertama persembahan khusus dan umum. Sambil mempersiapkan persembahan, kita berdoa untuk memberikan persembahan di dalam bagian ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman itu tersebut. Kami sebagai anak-anak Tuhan, ada finish strong yang akan kami lakukan. Untuk kami berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan fokus di dalam-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Lianti menjadi kekuatan untuk kami menghadapi di bulan yang baru Tuhan Yesus. Biarlah juga kebenaran firman itu menjadi motivasi untuk kami, sehingga kami tidak ingin menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, baik di ibadah raya di tempat ini, program kami di Yes Church Bogor KFG, apapun bentuk ibadah itu ya Bapa, sehingga kami terus berakar melalui kebenaran firman itu tersebut ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami, persembahan umum di tempat ini, dan persembahan khusus Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau, sehingga kami dapat memperlebar kerajaan Engkau Tuhan Yesus dari gereja Tuhan, dari tempat ini, dari persembahan kami yang kami berikan Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membalas berlipat kali ganda. Itu iman kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami akan memberikan persembahan kepada Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan ada di sebelah kiri saya. Ada 2 kantong kolektor. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari rekan-rekan adik-adik kita dari Kalimantan yang sedang menempuh pendidikan di tempat ini. Saudara Umbu, saya undang untuk maju ke depan. hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk adik kita Ombu dan bersama teman-temannya yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMA. Beliau ini dari Kalimantan dan mendapat beasiswa untuk ada di Kota Bogor untuk menempuh pendidikan di SMA Wikrama, teman pemain drum kita. Biarlah teman dari Jamie menjadi bagian untuk kita dukung dalam doa untuk 3 tahun ke depan. Haleluya. Seperti tadi adik-adik sudah mendengar, kalian bukan pendatang, tetapi kita semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kekasih-kekasih Tuhan,
Marilah kita pulang membawa kasih setia dan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau para imam, para lelaki. Diberkati berdirimu, diberkati dudukmu, diberkati keluarmu, diberkati masukmu. Apa saja yang kau lakukan di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan kau berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkatilah perbuatan tanganmu. Diberkatilah langkah-langkah kakimu. Engkau senantiasa menjadi contoh dan teladan untuk seisi rumah tanggamu. Dan didukung dan disupport oleh istrimu. Diberkatilah engkau para wanita di antara wanita. Diberkatilah doa-doamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah engkau lakukan semuanya untuk menghangatkan seisi rumah tanggamu. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah senantiasa. Karena Tuhan selalu berada di pihakmu. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dan dari rahimmu lahirlah anak-anak keturunan ilahi yang gagah perkasa. Menjadi sang pemenang bagi bangsa ini. Menjadi sang juara. Mengukir sejarah bagi bangsa ini. Dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Bapa yang maha besar. Yaitu Yahweh yang perkasa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Teman hari Minggu, Selamat Tuhan hari semua Minggu. memberkatiin. Untuk yang berulang tahun di bulan Juli, saya undang untuk maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang berulang tahun di bulan Juli ini bagian dari gereja kita untuk mendoakan. Silakan Ibu Yuli, Ibu Yuli, Ibu Yuli. Happy birthday, Ibu Yuli, untuk maju. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ibu Lina, katanya berulang bulan Juli. Ayo maju ke depan, kita berdoa bagi keluarga Tuhan. Ibu Yuli, ya oke. Perwakilan dari Parino, Ibu Din. Happy birthday sekali lagi. Happy birthday. Saya minta dengan hormat Pastor Lianti untuk berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Ini bagian dari gereja Tuhan. Happy birthday to you. Ya, haleluya. Kemudian kemarin udah didoain Pak Ringonya tapi belum tiup lilinnya. Iya, haleluya. Terima kasih Bu ada di tengah-tengah kita jadinya. Haleluya. Kita mau tiup lilin ya. Biasa. Dengarkan abah-abah saya untuk tiup lilin. Jangan harus sama-sama yang berulang tahun. Berapat. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo ya. Pada hitungan ketiga kita mau tiup lilin satu. Ini kayaknya kurang bagus nih di depan ini ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 1, 2, 2,5, 2/4. Pada hitungan ketiga, belum ketiga kita mau hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, 3. Haleluya. Silakan. Saya minta dengan hormat Pastor Lianti untuk berdoa dan didukung oleh Pastor Reddy. Namanya siapa nih Ibu? Oh, mewakili suami ya, Ibu Paringo suaminya ya. Ibu siapa namanya? Rina, Bu Rina. Adek? Rehat. Julia ya. Bapak, hari ini kami mengucap syukur untuk setiap yang berulang tahun, Paringo, Rina, Rehat, dan Julia Bapak. Terima kasih atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kalau Tuhan tambahkan lagi 1 tahun umur di dalam keberadaan di mana di dunia kami ada. Tuhan diberkati setiap pribadi lepas pribadi,
dan mereka boleh bertumbuh dan mereka bisa menyadari dan memaknai arti hidup ini Bapa. Bukan hanya penambahan satu umur Tuhan, tetapi biarlah mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Mereka tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, yang muda, yang tua Tuhan di dalam keluarga, menjadi suami, menjadi anak, menjadi ibu dari setiap di dalam keluarga. Ada tujuan Tuhan dalam hidup mereka, dan biarlah mereka boleh memaknai itu dan menyadari bukan apa yang mereka mau, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, diberkati kesehatan mereka, diberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, studi mereka, diberkati setiap apapun yang menjadi impian mereka adalah impian yang indah, rancangan hari depan yang penuh harapan itu menjadi jaminan yang pasti. Karena Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup mereka pribadi lepas pribadi, yaitu tuh rancangan hari depan yang penuh kemenangan, rancangan hari depan yang penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapa, dan apapun yang menjadi beban mereka saat ini Tuhan, kami tahu kekuatan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib membebaskan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.